Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana. Saya dari semester 4 Institut Studi Islam Fahmina atau yang sering disebut ISIF. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang sejarah perkembangan pendidikan Islam. Apa itu sejarah perkembangan pendidikan Islam? Bagaimana sejarah pendidikan Islam pada masa Rasulullah, dan bagaimana pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Dalam pembahasan tentang pengertian sejarah pendidikan Islam, ini terdapat dua konsep. Yang pertama adalah sejarah dan pendidikan Islam. Dalam bahasa Arab, sejarah sering dinamakan dengan tarikh, yaitu yang artinya adalah pengetahuan tentang waktu atau waktu terjadinya sesuatu. Sedangkan secara terminologi, sejarah diambil dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang artinya adalah pohon. Kata syajaratun memberikan gambaran pendekatan ilmu sejarah yang lebih analogis, karena memberikan gambaran pertumbuhan peradaban manusia yang tumbuh dari pohon kecil sehingga menjadi pohon yang rindang dan berkesinambungan. Dalam bahasa Inggris, sejarah juga sering disebut dengan history, yang berarti pengalaman masa lampau daripada umat manusia. Nah, pendidikan secara umum didefinisikan menjadi dua macam. Pertama, pendidikan sebagai proses pewarisan penerusan atau akulturasi dan sosialisasi perilaku sosial dan individual yang telah menjadi model anutan masyarakat secara baku. Dalam pengertian ini, pendidikan berarti proses pembudayaan untuk menanamkan nilai tertentu kepada anak didik, baik dalam keluarga ataupun masyarakat. Nah, yang kedua, pendidikan sebagai upaya fasilitatif yang memungkinkan terciptanya situasi atau lingkungan di mana potensi-potensi dasar anak dengan tuntutan perkembangan zaman. Pendidikan Islam pada masa Rasulullah itu terjadi pada dua periode. Yang pertama ada periode Makkah dan kedua ada periode Madinah. Pada periode Makkah, Nabi Muhammad lebih menitik beratkan pembinaan moral dan akhlak serta tauhid kepada masyarakat Arab yang bermukim di Makkah. Dan pada periode di Madinah, Nabi Muhammad SAW melakukan pembinaan di bidang sosial. Disinilah pendidikan Islam mulai berkembang pesat. Simbol sentral dari wahyu Islam adalah kitab. Tempat utama di mana pengajaran dilaksanakan dalam Islam adalah masjid. Dan sejak dekade pertama sejarah Islam, lembaga pengajaran Islam tetap tak dapat dipisahkan dari masjid yang lazim dibiayai dengan sedekah agama. Diturunkannya wahyu yang kedua, Nabi Muhammad telah diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bangun melemparkan kain selimut dan mengisingkan lengan baju untuk memberi peringatan dan pengajaran kepada seluruh umat manusia sebagai tugas suci untuk mendidik dan mengajarkan umat Islam. Setelah diturunkannya wahyu yang kedua, Nabi Muhammad SAW itu telah mengemban tugas suci, yaitu menyampaikan dasar-dasar agama Islam. Apa itu agama Islam? Pada mulanya beliau mengajarkan agama Islam kepada keluarganya, kerabatnya, dan para sahabatnya. Setelah mulai banyak yang mengikuti agama Islam, baru beliau menyediakan tempat, yaitu di rumah Al-Arqam bin Abi Arqam. Nah, di situ beliau selalu mengajarkan tentang pokok-pokok dasar agama Islam, membacakan ayat-ayat suci atau wahyu yang turun kepada para sahabatnya dan pengikutnya. Dan disitulah tempat pertama kali dalam sejarah Islam tentang pendidikan Islam. Mahmud Yunus dalam bukunya Sejarah Pendidikan Islam menyatakan bahwa pembinaan pendidikan Islam pada masa Makkah itu meliputi beberapa hal. Yang pertama yaitu pendidikan keagamaan.
di mana dalam pendidikan keagamaan itu sering disampaikan, hendaklah membaca dengan nama Allah semata, jangan. Yang kedua yaitu pendidikan akliyah dan ilmiah, yaitu mempelajari kejadian manusia dari segumpal darah dan kejadian alam semesta. Ketiga, pendidikan akhlak dan budi pekerti, yaitu Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada sahabatnya agar berakhlak baik sesuai dengan ajaran tauhid. Yang keempat, pendidikan jasmani atau kesehatan, yaitu mementingkan kebersihan pakaian, badan, dan tempat kediaman. Pada periode Madinah, Islam merupakan kekuatan politik. Ajaran Islam yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat banyak turun di Madinah. Nabi Muhammad juga mempunyai kedudukan bukan saja sebagai kepala agama, tapi juga sebagai kepala negara. Nah, cara Nabi melakukan pembinaan dan pengajaran pendidikan agama Islam di Madinah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan dan pembinaan masyarakat baru menuju satu kesatuan sosial dan politik. Nabi Muhammad SAW mulai meletakkan dasar-dasar terbentuknya masyarakat yang bersatu padu secara intern dan keluar diakui dan disegani oleh masyarakat lainnya. Dasar-dasar pokok dasar-dasar tersebut adalah: pertama, Nabi Muhammad SAW mengikis sisa-sisa permusuhan dan pertentangan antar suku. Dengan jalan mengikat tali persaudaraan di antara mereka, Nabi mempersaudarakan dua orang. Mula-mula di antara sesama muhajirin, di antara muhajirin dan ansor. Dengan lahirnya persaudaraan itu bertambah kokohlah persatuan kaum muslimin. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada kaum muhajirin untuk berusaha dan bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Selanjutnya yaitu perkembangan pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, pada masa Khulafaur Rasyidin dan masa-masa selanjutnya, di sini perkembangan pendidikan agama Islam itu lebih mengutamakan baca tulis. Karena apa? Baca tulis digunakan dalam komunikasi ilmiah dan berbagai buku ilmu pengetahuan. Karena baca tulis juga semakin terasa perlu, maka maktab berbagai tempat belajar menulis dan membaca, terutama bagi anak-anak, berkembang dengan pesat. Pada mulanya, di awal perkembangan pendidikan Islam, maktab tersebut dilaksanakan di rumah guru-guru yang bersangkutan, dan yang diajarkan adalah semata-mata menulis dan membaca, sedangkan tulis dan bacaannya adalah syair-syair yang terkenal pada khalifah yang pertama, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pola pendidikan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini masih sama seperti pada masa Rasulullah SAW, di mana baik dari segi materi pendidikan ataupun lembaga pendidikannya. Dari segi materi pendidikan Islam terdiri dari pendidikan tauhid atau keimanan, akhlak, ibadah, dan kesehatan. Pendidikan keimanan yaitu menanamkan bahwa satu-satunya yang wajib disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan akhlak contohnya adab masuk rumah orang, sopan santun, bertetangga, bergaul dalam masyarakat. Pendidikan ibadah seperti pelaksanaan sholat, puasa, dan haji. Sedangkan pendidikan kesehatan tentang kebersihan, bersuci, berwudu, tentang cara mandi dan istinja, serta gerakan-gerakan dalam sholat merupakan didikan untuk memperkuat jasmani, dan hendaklah mereka mendirikan masjid sebagai tempat ibadah dan pendidikan. Selain itu, beliau juga mengangkat dan menunjuk guru-guru untuk tiap-tiap daerah yang ditaklukkan itu. Mereka bertugas mengajarkan isi Al-Quran dan ajaran Islam lainnya seperti fikih, tauhid, akhlak, dan ibadah kepada penduduk yang baru masuk Islam. Nah, di antara sahabat-sahabat yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab ke daerah adalah Abdurrahman bin Ma'qal dan Imran bin Hasim. Kedua orang ini ditempatkan di Basrah. Abdurrahman bin Ghanam dikirim ke Syria, dan Hasan bin Abi Jabalah dikirim di Mesir. Dan dalam pembelajarannya mereka menggunakan metode halaqah.
yaitu guru duduk di halaman masjid sedangkan murid-murid melingkarinya. Sedangkan kurikulum pendidikan pada masa Umar bin Khattab berisi tentang pelajaran membaca dan menulis, menghafal Al-Quran dan hadis, serta belajar pokok-pokok agama Islam. Pendidikan pada masa ini lebih maju dibandingkan dengan masa sebelumnya. Pada masa ini juga tuntutan untuk belajar bahasa Arab juga sudah mulai tampak. Orang yang baru masuk Islam dari daerah yang ditaklukkan harus belajar bahasa Arab jika ingin memahami pengetahuan Islam. Oleh karena itu, pada masa ini sudah ada pengajaran bahasa Arab. Pelaksanaan pendidikan lebih mapan karena selama pemerintahan Umar, negara berada dalam keadaan stabil dan aman. Hal ini disebabkan telah ditetapkannya masjid sebagai pusat pendidikan, juga telah terbentuknya pusat-pusat pendidikan Islam di berbagai kota dengan berbagai materi pendidikan yang dikembangkan. Nah, itu dia yang bisa saya sampaikan tentang sejarah pendidikan Islam. Jika ada kesalahan atau kekeliruan dari perkataan saya, tolong komen-komen di bawah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.